jelasin dulu sama-sama. Loh, kok sama ya buku ibu ya? Ada yang bisa minjemin buku buat ibu nggak? Jadi dalam hadis ini itu kita disuruh untuk Nana mohon diam ya. Itu yang di sana jangan pukul-pukulan. Itu ayo. Pernah ngerasa kayak gini, bosan di kelas, gak semangat, atau bingung sama maksud guru kita? Bisa jadi ini bukan karena gurunya, tapi karena gak adanya manajemen pembelajaran yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Faradis Basmala Al-Fakor, mahasiswi pendidikan agama Islam. Di sini, di video kali ini aku akan bahas sesuatu yang krusial tapi sering terlupakan, yaitu manajemen pembelajaran di sekolah. Yuk kita bahas dari dasarnya dulu. Jadi, apa sih manajemen pembelajaran itu? Gampangnya gini, bayangin kamu punya bahan masakan yang lengkap banget, tapi nggak tahu resepnya, tapi nggak tahu cara masaknya, dan nggak tahu berapa porsi yang bakal kamu buat. Nah, manajemen pembelajaran itu kayak resepnya. Dia mengatur semua komponen belajar, mulai dari tujuan, metode, media, bahan ajar, sampai cara evaluasinya. Manajemen pembelajaran adalah seni dan strategi untuk memastikan bahwa proses belajar di kelas berjalan efektif, efisien, dan tentu saja bermakna. Nah, dalam prosesnya, manajemen pembelajaran memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan atau kepemimpinan, dan yang keempat adalah evaluasi. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari perencanaan. Jadi, perencanaan itu adalah tahap awal yang sangat penting. Kenapa penting? Ya penting lah. Karena kalau nggak direncanakan, proses belajarnya itu bisa acak-acakan, guys. Perencanaan itu fondasi utama dalam sebuah manajemen pembelajaran. Kalau nggak ada perencanaannya matang, proses belajarnya juga bisa nggak terarah loh. Nah, maka dari itu, sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, seorang guru juga harus paham betul apa sih tujuan yang ingin dicapai, gimana sih karakter dan keadaan siswanya, materi apa sih yang cocok untuk jenjang mereka, metode dan media apa sih yang efektif untuk dipraktikkan, dan yang paling penting, asesmen apa yang tepat untuk menilai hasil belajar nantinya. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk RPP atau modul ajar yang isinya itu lengkap banget. Mulai dari tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, sampai asesmen yang digunakan untuk menilai capaian belajar siswa. Kemudian ada juga berbagai macam model perencanaan dari para ahli yang bisa kita adopsi. Contohnya seperti model Dick and Carey dan juga model Assure. Tapi intinya dari semua model perencanaan yang ada, itu semua mengarah ke satu tujuan, yaitu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga terarah. Nah, agar perencanaan itu benar-benar efektif, ada beberapa karakteristik nih yang harus ada dalam perencanaan. Yang pertama, signifikansi. Artinya perencanaan harus punya makna, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan bukan sekedar formalitas saja di atas kertas, tapi jadi panduan nyata saat mengajar. Kemudian yang kedua, relevan. Perencanaan itu harus nyambung, baik secara internal yaitu sesuai kurikulum maupun secara eksternal yaitu cocok dengan minat, bakat, dan juga kemampuan siswa. Karakteristik yang ketiga, kepastian. Dalam perencanaan harus ada langkah-langkah yang jelas dan juga sistematis. Jadi guru nggak bingung waktu ngajar dan siswanya juga tidak kebingungan sewaktu belajar. Karakteristik yang ketiga adalah adaptabilitas. Maksudnya rencana itu harus fleksibel, bisa diubah sesuai situasi kelas. Misal nih, tiba-tiba listrik padam. Nah, rencana pembelajaran yang baik itu harus tetap bisa berjalan dengan alternatif yang lain. Kemudian, karakter yang kelima adalah kesederhanaan. Rencana yang baik itu nggak perlu ribet, yang penting bermakna, mudah dipahami, dan gampang untuk diterapkan. Dan karakter yang terakhir yaitu prediktif. Ini artinya rencana harus bisa memprediksi masalah yang mungkin muncul. Jadi, guru sudah siap dengan solusi alternatif kalau terjadi hambatan. Kalau keenam karakteristik ini dipenuhi, baru deh
Perencanaan pembelajaran bisa menjadi alat bantu yang efektif, bukan cuma jadi dokumen administratif doang. Jadi intinya perencanaan itu seperti peta perjalanan. Kalau peta perjalanannya akurat, lengkap, fleksibel, pasti perjalanannya juga berjalan lancar. Setelah pembelajaran itu direncanakan, sekarang waktunya kita organisasi. Nah, pengorganisasian pembelajaran itu ibaratnya kayak kita lagi nyusun strategi buat ngumpul, guys. Macam tak betul je budak ni. Dalam pengorganisasi pembelajaran, ada 3 komponen yang harus dikelola oleh guru. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sumber daya pembelajaran. Guru harus bisa memilih dan mengatur alat bantu belajar seperti media visual, sumber belajar, teknologi, dan juga waktu pelaksanaannya. Tujuannya jelas, supaya kegiatan belajar jadi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Misalnya, materi yang sulit dipahami bisa dibantu dengan gambar, video, atau alat peraga. Kalau waktunya terbatas, guru juga harus tahu materi mana yang perlu diprioritaskan. Komponen kedua adalah proses komunikasi. Komunikasi dalam pembelajaran bukan cuma soal guru bicara di depan kelas saja, tapi juga bagaimana guru menyampaikan pesan secara efektif dan bagaimana siswa memberikan umpan balik. Komunikasi bisa terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, satu arah, yaitu guru menyampaikan, siswa mendengarkan. Yang kedua, yaitu 2 arah, di mana ada tanya jawab dan juga diskusi ringan. Dan yang terakhir yaitu banyak arah, di mana semua siswa aktif berdiskusi dan juga saling tukar pikiran. Guru perlu menciptakan suasana yang mendorong siswa berani bicara dan berpikir kritis. Disinilah peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai komunikator dan fasilitator. Nah, komponen ketiga dan yang gak kalah penting adalah pengelolaan kelas. Kelas di sini bukan cuma diartikan sebagai ruangan fisik saja, tapi juga tempat interaksi sosial dan emosional antara guru dan siswa. Kalau kita lihat kelas itu sebagai fisik, maka guru perlu menata tempat duduk, pencahayaan, sirkulasi udara, dan juga akses ke alat belajar. Sehingga kelas itu akan menjadi nyaman dan akan membantu siswa lebih fokus dan betah ketika belajar. Sedangkan kalau kita lihat kelas itu sebagai sisi sosial dan emosional, maka guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswanya. Suasana kelas yang hangat, penuh empati, dan saling menghargai akan membuat siswa merasa aman untuk belajar. Jangan lupa juga dengan jumlah siswa. Terlalu banyak siswa yang ada di kelas juga bisa membuat siswa sulit fokus dan guru menjadi kewalahan. Sebaliknya, terlalu sedikit pun bisa juga menjadi kurang dinamis. Jadi, pengorganisasian pembelajaran itu bukan hanya sekedar jadwal dan juga alat saja, melainkan juga termasuk soal komunikasi dan suasana kelas tersebut. Guru yang bisa mengatur ketiga komponen tadi, yaitu sumber daya, proses komunikasi, dan juga pengaturan kelas, ia akan lebih mudah menciptakan pembelajaran efektif dan juga menyenangkan. Sekarang kita masuk ke fungsi pelaksanaan pembelajaran atau juga sering disebut sebagai fungsi kepemimpinan dalam manajemen pembelajaran. Di sini guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi dia juga dipandang sebagai pemimpin dalam sebuah proses belajar. Nah, sama halnya dengan seorang ketua dalam sebuah organisasi, guru juga punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan ini akan sangat mempengaruhi suasana dan juga efektivitas di sebuah kelas. Nah, di sini gaya kepemimpinan seorang guru itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gaya otoriter, gaya primitif, dan juga gaya demokratis. Gaya yang pertama adalah otoriter. Pada gaya kepemimpinan ini, guru memegang kendali penuh dalam sebuah proses pembelajaran. Semua keputusan ditentukan oleh guru, dan siswa hanya mengikuti perintah tanpa banyak ruang untuk berpendapat. Hasilnya, mungkin kelas akan menjadi lebih disiplin dan juga tertib, tapi siswa bisa menjadi tertekan, gak bisa berekspresi, dan justru malah menjadi pasif. Gaya ini kadang perlu untuk digunakan, tapi kalau diterapkan terus-menerus, bisa-bisa motivasi siswa buat belajar bakal hilang sih. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah permisif atau memberikan kebebasan secara total. Di sini, guru membiarkan siswa belajar sendiri tanpa banyak arahan. Siswa boleh memilih mau belajar apa, kapan, dan gimana cara belajarnya. Kesan awalnya mungkin terlihat positif, memberikan kebebasan kepada siswanya. Tapi dalam praktiknya, ini bisa loh membuat kelas jadi gak terarah. Siswa bisa jadi bingung, gak percaya diri, dan gak punya pegangan dalam belajar. Oleh karena itu, guru tetap dibutuhkan untuk memberikan struktur dan juga panduan. Gaya yang ketiga adalah demokratis. Dalam gaya ini, guru tetap memimpin, tapi ia juga mendengarkan pendapat siswanya
membuka ruang diskusi, dan juga menghargai ide-ide dari mereka. Guru menjadi fasilitator dan siswa menjadi partner belajar, bukan hanya sekedar penerima informasi. Tapi tentunya gaya kepemimpinan ini butuh keterampilan komunikasi yang baik dari seorang guru. Guru harus bisa menjaga keseimbangan antara memberi arahan dan juga memberi kebebasan. Dan yang perlu diingat, gaya kepemimpinan itu gak harus kaku. Justru yang terbaik adalah fleksibel. Yang penting guru tahu kapan harus memakai gaya yang mana, tergantung situasi, karakter siswa, dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran, guru bukan hanya mengajar, tapi dia benar-benar memimpin proses belajar dengan hati, strategi, dan juga empati. Setelah semua berjalan lancar, saatnya evaluasi. Evaluasi itu penting. Evaluasi bukan sekedar nilai rapot. Evaluasi itu sebenarnya menjawab pertanyaan, apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan tujuan? Apakah siswa itu benar-benar paham dengan materi yang kita berikan? Dalam evaluasi ada dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir periode setiap semesternya. Dan idealnya evaluasi bisa menilai 3 ranah utama. Ranah yang pertama yaitu kognitif atau aspek pengetahuan siswa. Misalnya, seberapa paham sih mereka terhadap materi. Kemudian ranah yang kedua yaitu afektif. Ini menyangkut dengan sikap dan nilai-nilai. Misalnya, tanggung jawab, kerjasama, atau minat belajar seorang siswa. Dan ranah yang ketiga yaitu psikomotorik. Ini berkaitan dengan keterampilan seorang siswa, seperti kemampuan praktik, kemampuan berdiskusi, kemampuan presentasi, atau mampu menyelesaikan tugas secara langsung. Dan dari evaluasi inilah guru bisa memperbaiki pembelajarannya di masa depan dan membantu siswa mengenali kemajuan terhadap dirinya. Supaya lebih konkret, yuk kita lihat contoh penerapan manajemen pembelajaran di sekolah. Studi kasus ini diambil dari SMP Negeri Praya Barat Daya Lombok Tengah yang diteliti oleh Akbar dan tim pada tahun 2021 ketika masa COVID-19 sedang melanda. Dalam kondisi darurat seperti COVID-19 pada masanya, sekolah ini tetap melakukan pembelajaran dari rumah atau BDR dengan mengacu pada teori manajemen POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tahap yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Tahap awal ini, sekolah mendata siswa yang punya gawai atau gadget. Setelah itu, guru menyusun RPP, modul, dan materi pembelajaran, baik itu modal daring maupun luring, termasuk menyiapkan soal-soal penilaian seperti kuis dan juga ujian akhir. Tahap yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Berdasarkan hasil pendataan, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok daring bagi siswa yang punya gadget dan akses internet, dan kelompok luring bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Pembagian ini memastikan semua siswa tetap mendapat layanan pendidikan meskipun dengan cara yang berbeda. Kemudian tahap yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Untuk kelompok daring, sekolah menggunakan Google Classroom, WhatsApp Group, Google Form, dan YouTube. Sedangkan untuk kelompok luring, digunakan metode guru kunjung di mana guru datang langsung ke titik kumpul siswa dalam kelompok kecil. Siswa juga dibekali buku cetak dan modul belajar. Dan tahap yang terakhir yaitu controlling atau evaluasi. Di akhir tahun ajaran, sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program BDR ini. Guru menyampaikan kendala yang dihadapi dan menyusun perbaikan untuk tahun pelajaran berikutnya. Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat nih bahwa manajemen pembelajaran yang baik tetap bisa dijalankan bahkan di tengah keterbatasan. Kuncinya adalah kemampuan pemimpin sekolah dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara tepat dan juga fleksibel. Jadi kesimpulannya, manajemen pembelajaran adalah kunci sebuah keberhasilan dari proses belajar mengajar. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi, semuanya harus dijalankan secara sistematis. Guru bukan sekedar penyampai materi, tapi dia juga sebagai manajer, pemimpin, fasilitator, bahkan sebagai motivator. Dengan manajemen yang baik, siswa akan belajar dengan antusias, aktif, dan juga bahagia. Jadi, itulah pembahasan kita tentang manajemen pembelajaran di sekolah. Semoga memberikan pemahaman yang utuh terkait materi ini dan semoga bisa bermanfaat bagi aku, kamu, dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.